Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin memaparkan materi tentang fungsi filsafat pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Aida Uti dengan NIM 144, yang kedua, Estiana Alfa dengan NIM 145, yang ketiga, Devi Sukma dengan NIM 147, yang keempat, Corin Kaisar dengan NIM 149, yang kelima, Winede dengan NIM 168, yang terakhir, Tenti Dwi dengan NIM 181. Untuk peta konsep, itu ada fungsi filsafat pendidikan, bab 1 pendahuluan berisi A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan pembelajaran. Bab 2 pembahasan berisi fungsi filsafat pendidikan secara umum, fungsi filsafat pendidikan sebagai analitis, fungsi filsafat pendidikan sebagai normatif, fungsi filsafat pendidikan sebagai inspirasional, fungsi filsafat pendidikan sebagai preskriptif, fungsi filsafat pendidikan sebagai koordinatif. Untuk bab 3 penutup itu berisi A. Kesimpulan, B. Saran, C. Daftar pustaka. Yang selanjutnya abstrak, filsafat pendidikan di Indonesia berfungsi sebagai landasan konseptual yang mengarahkan pendidikan pada pembentukan karakter dan moral. Bukan hanya transfer ilmu, praktiknya seringkali terlalu fokus pada aspek teknis. Makalah ini menganalisis ilmu vital, filsafat pendidikan, analitis koherasi konseptual, normatif arah moral, inspirasional inovasi, preskriptif pedoman operasional, dan koordinatif integrasi komponen pendidikan. Implementasi filosofi ini diharapkan membentuk manusia seutuhnya yang bermoral, berkarakter, dan relevan secara global. Kata kunci, filsafat pendidikan, fungsi analitis, fungsi normatif, fungsi inspirasional, fungsi preskriptif, fungsi koordinatif hubungan. Untuk selanjutnya, bab 1 pendahuluan yang latar belakang peran strategis pendidikan dalam membentuk arah peradaban serta peningkatan mutu sumber daya manusia atau SDM suatu bangsa adalah hal yang fundamental. Kegiatan kependidikan yang melampaui proses transmisi pengetahuan tersebut mencakup penerapan nilai-nilai etis, perumusan visi jangka panjang, dan penentuan dasar filosofi yang harus senantiasa dievaluasi untuk menjaga relevansi. Dalam konteks ini, filsafat pendidikan hadir sebagai instrumen yang berperan untuk menelaah hakikat dan persoalan esensial dalam bidang pendidikan. Pendidikan strategi dalam pembentukan peradaban dan SDM memerlukan evaluasi filosofi berkelanjutan. Filsafat pendidikan berperan menelaah hakikat pendidikan secara universal dan terstruktur. Era kontemporer menurut sistem pendidikan adaptif dengan norma yang jelas. Filsafat pendidikan berfungsi menjernihkan konsep atau analitis, menetapkan standar moral normatif, menginspirasi inspirasional, menyusun pedoman preskriptif, dan menyelaraskan sistem koordinatif. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana fungsi filsafat pendidikan secara umum. Yang kedua, bagaimana fungsi filsafat pendidikan sebagai analitis dalam pendidikan. Yang ketiga, bagaimana fungsi filsafat pendidikan sebagai normatif dalam pendidikan. Yang keempat, bagaimana fungsi filsafat pendidikan sebagai inspirasional dalam pendidikan. Yang kelima, bagaimana fungsi filsafat pendidikan sebagai evaluatif dalam pendidikan. Yang terakhir, bagaimana fungsi filsafat pendidikan sebagai koordinatif dalam pendidikan. Untuk selanjutnya, yang C, tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui fungsi filsafat pendidikan secara umum. Yang kedua, mengetahui fungsi filsafat pendidikan sebagai analitis dalam pendidikan. Yang ketiga, mengetahui fungsi filsafat pendidikan sebagai normatif dalam pendidikan. Yang keempat, mengetahui fungsi filsafat pendidikan sebagai inspirasional dalam pendidikan. Yang kelima, mengetahui fungsi filsafat pendidikan sebagai koordinatif dalam pendidikan. Yang keenam, mengetahui fungsi filsafat pendidikan sebagai preskriptif dalam pendidikan. Untuk selanjutnya adalah bab 2 pembahasan. A. Fungsi filsafat pendidikan secara umum. Secara esensial, filsafat pendidikan berfungsi sebagai landasan supremasi, pemikiran metafungsi yang menyediakan kerangka acuan fundamental bagi sistem pendidikan formal. Peran utamanya adalah menjadi sumber otoritas dan pemberi makna mendalam yang mengarahkan seluruh kebijakan dan praktik di lapangan. Tugas hakiki dari fungsi umum ini adalah merefleksikan dan menjawab isu-isu mendasar, ontologis dan aksiologis, mengenai visi
penciptaan manusia ideal dan tujuan hakiki penyelenggaraan pendidikan. Fungsi filsafat pendidikan secara umum memiliki 3 peran sentral. Yang pertama, menentukan arah ideologis ontologis. Filsafat pendidikan menentukan hakikat dan tujuan akhir pendidikan. Di Indonesia, tujuan ini ditetapkan sebagai pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, yang berlandaskan Pancasila. Fungsi ini menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya mencetak tenaga kerja, tetapi juga individu yang bermoral dan berkarakter. Setiawati 2017. 2. Memberi makna substansial aksiologis. Fungsi ini memberikan makna dan nilai luhur pada setiap kegiatan pendidikan. Contohnya menjadi rutinitas mekanis tanpa roh. Ia menjamin bahwa nilai-nilai keadilan, keimanan, dan kebersamaan menjadi orientasi utama. 3. Sumber otoritas epistemologis. Filsafat umum memberikan otoritas dan landasan rasional bagi teori dan praktik pendidikan, berfungsi sebagai dasar pemikiran untuk merespon dan menyaring setiap isu atau inovasi baru yang muncul dari luar. Setiawan 2018. Contoh penerapan fungsi umum. Penentuan visi lulusan. Fungsi ini menetapkan bahwa tujuan tertinggi sekolah adalah menghasilkan pelajar Pancasila yang memiliki dimensi spiritual dan sosial, bukan sekedar menyiapkan tenaga kerja. Visi ini menjadi payung hukum dan moral yang mengikat semua keputusan kurikulum. 2. Legitimasi moral. Fungsi ini secara filosofis memberikan legitimasi bahwa pendidikan karakter dan moralitas merupakan inti sentral yang nilainya setara atau bahkan melebihi aspek kognitif, sehingga sekolah tidak hanya terfokus pada nilai akademik. Yang ketiga, perencanaan sistem manajemen, mendorong penciptaan model pengelola sekolah yang dijiwai nilai filosofis sistemnya, harus mengutamakan otonomi, anti kekerasan, dan kebebasan berekspresi siswa. Siregar 2016. Yang keempat, filter budaya etika, bertindak sebagai filter yang menyaring tren global seperti kecerdasan buatan AI dengan menentukan batasan etis, integrasi yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebudayaan lokal. Materi selanjutnya itu fungsi filsafat pendidikan sebagai analitis dalam pendidikan. Fungsi analitis adalah inti dari filsafat pendidikan yang berfokus pada pembakuan atau pemurnian bahasa dan konsep yang mendasari teori dan praktik kependidikan. Di dunia pendidikan seringkali menggunakan istilah-istilah yang multitafsir, misalnya kompetensi, kualitas, atau nilai universal. Menurut analisis yang teliti, penggunaan konsep-konsep tersebut dalam implementasi yang berujung pada ketidaksejelasan, inkonsistensi, dan kontradiksi. Fungsi filsafat pendidikan sebagai analitis menurut para ahli. Yang satu, menurut D. Setiawan 2018, fungsi analitis filsafat pendidikan sangat krusial dalam menjernihkan keracauan istilah seperti pendidikan abad 21, literasi digital, atau kompetensi global, karena filsafat harus membongkar asumsi yang mendasari agar istilah-istilah tersebut memiliki makna aplikatif yang jelas. Yang kedua, menurut R. Kurniawan dan Asaputra 2020, filsafat analitis bertindak sebagai quality control dengan menguji konsistensi logis antara tujuan pendidikan yang ideal, normatif, dan metode pengajaran yang diterapkan di lapangan praktis, guna menghindari kontradiksi. Yang ketiga, menurut M.H. Faris dan S. Ansori 2022, peran analitis adalah mengurai bahasa yang digunakan dalam kurikulum dan kebijakan untuk membantu memisahkan faktor dari opini yang bersifat evaluatif atau emotif, sehingga tujuan instruksional menjadi lebih objektif dan akurat. Yang keempat, menurut L.M. P. Simanjuntak 2015,
Fungsi analitis filsafat pendidikan bertujuan untuk mengungkap asumsi-asumsi filosofis yang tersembunyi di balik model pendidikan tertentu yang sangat penting sebelum model tersebut diimplementasikan secara luas. Dari keempat pendapat mengenai fungsi filsafat pendidikan sebagai analitis, dapat disimpulkan bahwa fungsi filsafat pendidikan sebagai analitis dalam pendidikan adalah sebagai mekanisme verifikasi dan penjernihan mendasar yang esensial bagi praktik kependidikan yang rasional. Inti dari peran ini adalah untuk menghilangkan ketidakjelasan atau multitafsir konseptual, sehingga terminologi modern seperti literasi digital atau kompetensi global memiliki arti yang jelas dan dapat diterapkan. Selain menjernihkan konsep, fungsi ini juga menguji validitas logis dengan memastikan konsistensi antara tujuan ideal, normatif, dan implementasi praktik di lapangan. Contoh penerapan fungsi filsafat sebagai analitis. Filsafat analitis harus membongkar asumsi yang mendasari istilah seperti pendidikan abad 21 atau literasi digital, agar istilah tersebut memiliki makna aplikatif yang jelas bagi guru dan pembuat kebijakan. Yang kedua, fungsi ini bertindak sebagai quality control dengan menguji konsistensi logis antara tujuan pendidikan yang ideal normatif dan metode pengajaran yang diterapkan di lapangan praktis guna menghindari kontradiksi. C. Fungsi filsafat pendidikan sebagai normatif dalam pendidikan. Fungsi normatif adalah peranan filsafat pendidikan yang bersifat direktif, berperan untuk menentukan standar, nilai-nilai fundamental, dan tujuan ideal yang harus menjadi arah bagi seluruh sistem pendidikan. Jika fungsi analitis berfokus pada apa yang ada, sedangkan fungsi normatif berfokus pada apa yang seharusnya ada. Fungsi filsafat pendidikan sebagai normatif menurut para ahli. 1. S. P. Hartini dan M. Z. Al-Faruq 2023. Fungsi normatif menuntut filsafat pendidikan untuk secara eksplisit merumuskan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal sebagai landasan ideal. Ini memastikan bahwa tujuan pendidikan Indonesia tidak hanya mencetak tenaga kerja, tetapi juga individu yang bermoral dan berkarakter sesuai cita-cita bangsa. 2. Hasan 2020 berpendapat bahwa filsafat normatif bertindak sebagai penentu standar etika dalam pengambilan keputusan kurikulum. Fungsi ini mencegah kebijakan pendidikan menjadi oportunisme dan pragmatisme semata, melainkan tetap. 3. T.R. Setiawati 2017 menyatakan bahwa filsafat normatif memegang peran utama dalam mendefinisikan konsep manusia ideal yang ingin dihasilkan oleh suatu sistem pendidikan. Definisi ideal ini kemudian menjadi tolak ukur norma bagi seluruh proses pembelajaran, mulai dari perumusan materi hingga evaluasi hasil belajar. 4. Wibisono 2015 menekankan bahwa dalam konteks di era digital, fungsi normatif harus mampu menyaring dan menetapkan batas nilai yang relevan. Filsafat bertugas menentukan norma etis yang wajib dipertahankan siswa dalam menghadapi arus informasi yang deras dan nilai-nilai asing sehingga membentuk ketahanan moral. Sehingga dapat disimpulkan dari keempat pendapat mengenai fungsi filsafat pendidikan sebagai normatif, dapat disimpulkan bahwa fungsi filsafat membentuk landasan etika dan penentu visi tertinggi bagi sistem kependidikan secara menyeluruh. Fungsi ini bekerja sebagai petunjuk arah moral yang memastikan bahwa proses pendidikan senantiasa berorientasi pada
pencapaian cita-cita luhur melalui perumusan eksplisit nilai-nilai inti seperti kearifan lokal dan prinsip kebangsaan. Contoh penerapan fungsi filsafat sebagai normatif. 1. Menuntut filsafat pendidikan untuk secara eksplisit merumuskan nilai-nilai pendidikan Indonesia. Tidak hanya mencetak tenaga kerja, tetapi juga individu yang bermoral. 2. Dalam konteks di era digital, fungsi normatif bertugas menentukan norma etis yang wajib mempertahankan siswa dalam menghadapi arus informasi yang deras dan nilai-nilai asing, sehingga membentuk ketahanan moral. Selanjutnya, fungsi filsafat pendidikan sebagai inspirasional dalam pendidikan. Fungsi inspirasional merupakan kuasa filsafat yang bertindak sebagai sumber visi, motivasi, dan pendorong inovasi bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam sistem pendidikan, di samping tugas analitis, menguji yang ada, dan normatif, menetapkan apa yang seharusnya ada, fungsi inspirasional berorientasi pada kemungkinan masa depan dan mendorong para pendidik untuk berpikir melampaui rutinitas pedagogis yang terkaku. Selanjutnya, fungsi filsafat pendidikan sebagai inspirasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wijaya 2019, fungsi inspirasional filsafat pendidikan harus mampu memberikan motivasi transformatif bagi pendidik. Filsafat harus menyajikan visi pendidikan yang meliputi kebutuhan pasar kerja saat ini, mendorong pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada pengembangan potensi dari peserta didik. Kedua, Rahmat dan S. Hidayat 2021 berpendapat bahwa filsafat inspirasional berfungsi sebagai pembangkit semangat inovasi dalam kurikulum. Fungsi ini menuntut adanya keberanian filosofi untuk menguji batas-batas metode konvensional dan merancang ulang, mengalami belajar yang lebih otentik dan bermakna. Selanjutnya, C. Sumarni 2016 menyatakan bahwa peran inspirasional diri filsafat adalah menegakkan idealisme dan halangan calon pendidik. Hal ini memastikan bahwa profesi keguruan tidak dilihat hanya sebagai pekerjaan, melainkan sebagai panggilan yang dijiwai oleh visi jangka panjang untuk memajukan peradaban. Yang selanjutnya, DA Sidraga 2015 menekankan bahwa di tengah krisis identitas global, fungsi internasional pendidikan nasional harus mengaktifkan kembali identitas kebangsaan. Filsafat harus memberikan visi yang memotivasi siswa untuk menjadi agen perubahan yang bangga dan berpegang teguh pada nilai-nilai. Selanjutnya, kesimpulan. Dari keempat pendapat mengenai fungsi filsafat pendidikan sebagai inspirasional, dapat disimpulkan bahwa fungsi filsafat sebagai inspirasional dalam pendidikan adalah sebagai pembangkit semangat dan penentu visi tertinggi yang mendorong seluruh sistem pendidikan untuk bergerak maju. Selanjutnya, contoh penerapan fungsi filsafat sebagai inspirasional. Pertama, mendorong semangat inovasi dalam kurikulum dengan berani merancang basic learning yang otentik. Kedua, di tengah krisis identitas global, fungsi ini harus menghidupkan kembali idealisme kebangsaan siswa untuk menjadi perubahan dunia dan teguh pada nilai budaya sendiri. Fungsi filsafat pendidikan sebagai preskriptif dalam pendidikan. Fungsi preskriptif adalah peranan filsafat pendidikan yang bertindak sebagai penghubung antara teori ideal normatif dan praktik nyata analitis. Peran ini menunjukkan pada tugas filsafat untuk merumuskan petunjuk praktis, pedoman, atau kebijakan operasional yang dapat langsung diaplikasikan di lapangan. Fungsi filsafat pendidikan sebagai preskriptif menurut para ahli. 1. H. Purnomo 2018 menyatakan bahwa peran preskriptif memungkinkan filsafat untuk menyusun kode etik dan standar profesionalisme bagi pendidik. Kode etik ini merupakan panduan praktis tentang bagaimana pendidik harus bertindak dalam dilema moral dan profesional, yang secara langsung berasal dari prinsip-prinsip etika filosofis. 2. T. Siregar 2016 menyatakan bahwa fungsi
preskriptif filsafat pendidikan harus mampu mengembangkan model-model pengelolaan sekolah yang ideal. Model pengelolaan ini adalah panduan langkah demi langkah yang mengatur struktur organisasi dan mekanisme kerja sekolah agar sejalan dengan visi dan misi filosofisnya. Sehingga dapat disimpulkan, dari keempat pendapat mengenai fungsi filsafat pendidikan sebagai preskriptif, dapat disimpulkan bahwa fungsi filsafat pendidikan sebagai preskriptif dalam pendidikan adalah sebagai jembatan penting yang menerjemahkan ideologi ideal menjadi implementasi nyata di lapangan. Peran ini menjamin bahwa prinsip-prinsip filosofis terwujud sebagai panduan yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar teori. Contoh penerapan fungsi filsafat sebagai preskriptif. 1. Menetapkan bahwa setiap komponen kurikulum, tujuan, materi, evaluasi adalah perintah operasional yang secara langsung mencerminkan dan mengimplementasikan nilai-nilai normatif yang telah disepakati. Misalnya, kurikulum harus memuat tujuan yang jelas tentang profil pelajar Pancasila. 2. Mengembangkan model-model pengelolaan sekolah yang ideal yang mengatur struktur organisasi dan mekanisme kerja agar sejalan dengan visi misi filosofisnya. Untuk F, fungsi filsafat pendidikan sebagai koordinatif dalam pendidikan. Fungsi koordinatif memegang peran sentral dalam memastikan integrasi, keselarasan, dan keharmonisan seluruh elemen yang membentuk sistem pendidikan. Fungsi ini merujuk pada tugas filsafat untuk menggabungkan, menyelaraskan, dan menyatukan berbagai aspek, komponen, dan disiplin ilmu yang terlibat dengan tujuan utama mencegah tumpang tindih, kontradiksi, atau konflik antar bagian. Fungsi filsafat pendidikan sebagai koordinatif menurut para ahli. Yang pertama, menurut B.F. Utami tahun 2019, fungsi koordinatif filsafat pendidikan sangat vital dalam menyelaraskan kurikulum, metodologi, dan evaluasi. Filsafat memastikan ketiga komponen utama ini tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terikat pada satu kesatuan visi normatif yang sama. Yang kedua, menurut H. Susanto tahun 2022, berpendapat bahwa filsafat koordinatif bertindak sebagai pemersatu antara disiplin ilmu pendidikan, pedagogi dengan ilmu penunjang lainnya seperti psikologi, perkembangan, atau sosiologi. Koordinasi ini mencegah pendekatan pendidikan menjadi parsial dan menjamin pemahaman holistik terhadap peserta didik. Untuk yang ketiga itu ada R.S.A. Lubis tahun 2016 menyatakan bahwa peran koordinatif dari filsafat adalah mengintegrasikan tripusat pendidikan seperti sekolah, keluarga, dan masyarakat. Filsafat menyediakan kerangka nilai bersama sehingga tujuan pendidikan yang ingin dicapai dapat dicapai melalui kerjasama yang harmonis di ketiga lingkungan tersebut. Dan yang keempat itu ada Am-Ma'ruf tahun 2020 menekankan bahwa dalam konteks manajemen pendidikan, fungsi koordinatif bertugas menyinkronkan kebijakan tingkat pusat dengan implementasi di tingkat daerah atau sekolah. Filsafat memastikan bahwa kebijakan nasional diterjemahkan dan dijalankan dengan konsisten tanpa mengabaikan konteks lokal. Sehingga dapat disimpulkan dari keempat pendapat mengenai fungsi filsafat pendidikan sebagai koordinatif, dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebagai koordinatif adalah sebagai peran arsitektural yang kritis untuk menjamin harmoni, integrasi, dan efisiensi di seluruh sistem pendidikan. Inti dari fungsi ini adalah memastikan seluruh komponen bekerja selaras dan tidak terjadi benturan. Contoh penerapan fungsi filsafat sebagai koordinatif. Yang pertama, menyinkronkan kebijakan tingkat pusat dengan implementasi di tingkat daerah atau sekolah. Memastikan bahwa kebijakan nasional diterjemahkan dan dijalankan dengan konsisten tanpa mengabaikan konteks lokal. Yang kedua, filsafat koordinatif memastikan bahwa pendekatan pendidikan yang menggunakan teori psikologi perkembangan, misalnya tahap kognitif Piaget, diterapkan selaras dengan tujuan normatif, misalnya menanamkan nilai moral di setiap tahapan. Untuk selanjutnya adalah bab 3 penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
Kesimpulan 1. Fungsi filsafat pendidikan secara umum adalah landasan supremasi pemikiran atau metafungsi yang melalui pilar ontologis, aksiologis, dan epistemologis menetapkan tujuan ideal, memberikan otoritas rasional, dan menjamin integritas etis seluruh sistem pendidikan demi mencapai cita-cita manusia Indonesia seutuhnya. Yang kedua, fungsi analitis berfungsi memberi kejelasan konseptual dengan menyingkirkan kerancuan makna kompetensi dan menguji validitas logis antara teori dan implementasi. Yang ketiga, fungsi normatif berfungsi sebagai arah memberi moral, menetapkan standar nilai dan cita-cita luhur. Untuk selanjutnya yang ketiga, fungsi inspirasional berfungsi sebagai pembawa visi dan penerus semangat transformasi, memotivasi pendidik untuk berkreasi, melampaui kebiasaan lama, merancang pengalaman belajar yang progresif, dan menjaga idealisme moral dalam profesi. Yang keempat, fungsi preskriptif adalah menerjemah operasional, mengubah nilai-nilai ideal atau normatif menjadi panduan praktis, kode etik, dan kebijakan kurikulum yang terstruktur. Fungsi ini memastikan prinsip filosofis terwujud menjadi tindakan nyata di lapangan. Yang kelima, fungsi koordinatif bertindak sebagai pemersatu sistem, memastikan keharmonisan dan integrasi seluruh komponen pendidikan. Selanjutnya adalah saran yang pertama, bagi pendidik, pemahaman terhadap fungsi filsafat pendidikan sebagai analitis, normatif, inspirasional, preskriptif, dan koordinatif tidak hanya sebatas pemahaman teoritis, tetapi harus diimplementasikan sebagai landasan dalam menyusun kurikulum, menentukan metode pengajaran, dan mengambil keputusan etis di kelas. Yang kedua, bagi mahasiswa dan calon pendidik, pendalaman komprehensif mengenai fungsi filsafat pendidikan sangat esensial. Hal ini agar mereka memiliki kerangka berpikir yang kuat untuk menganalisis isu kontemporer dan menganalisis perkembangan teknologi secara bijak dalam praktik pendidikan di masa depan.